Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Marifat. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang agama yang turun drastis dari ma'rifatullah menjadi sebatas cerita dogma. Di zaman ini, agama yang mestinya ma'rifat berubah menjadi sebatas syariat saja, dan bahkan ma'rifat menjadi sangat asing, sangat sedikit dianggap sesat dan aneh, diketawakan banyak orang. Ada golongan orang-orang yang mencari keramat, ada orang-orang yang merasa berilmu pengetahuan agama, ada orang yang merasa sudah banyak amal ibadahnya, ada pula mereka yang apatis dengan agama karena agama tidak bisa dibuktikan sebagai problem solving, membuktikan keberadaan Tuhan. Nah, dikarenakan telah terputus dengan metodologinya, maka jangan harap akan tersambung dengan Tuhan. Metodologi itu ada yang membawanya, yaitu seorang Rasul. Silahkan cek sejarah awal sampai akhir, mana ada agama yang tidak diturunkan lewat Rasul. Terhijab pengetahuan akan Rasul itulah bencana, karena tidak mungkin manusia beragama sendiri dengan caranya sendiri, atau berharap kau kenal Tuhan dengan caranya sendiri. Bagi yang tidak kenal Rasul di zaman ini, tidak percaya Rasul itu selalu ada di setiap zaman, maka ayatnya ada, At-Taubah 128, bunyinya, sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini bahwa di setiap zaman selalu ada Rasul. Ayatnya ada atau bahasa 18. Nah, berarti Al-Quran itu bukan hanya dibaca, tapi harus dipraktekkan kata kerja. Alamat mereka akan tersesat di praktek agama yang menyesatkan dirinya menjauhi Tuhan. Sholatnya pun menjauh sesat, zikirnya menjauh sesat, ibadahnya menjauh sesat, amal lainnya pun akan menjauh sesat. Di Al-Kahfi 17, bimbingan Allah kepada manusia itu sangat jelas, harus lewat walia mursida, dan apabila manusia tidak dibimbing Allah, pilihannya hanya akan sesat, disesatkan setan sebagai pembimbingnya. Nah, jadi kita itu beragama harus ada Rasulnya, bertuhan harus ada Rasulnya. Dan meskipun sekarang tidak disebut Rasul,
akan tetapi sekarang disebut mursid, yaitu di surat Al-Kahfi ayat 17, waliya mursida. Nah, sekarang sang pembimbing utusannya Allah yaitu seorang waliya mursida. Jadi kita sholat, ibadah-ibadah yang lain harus melalui bimbingan waliya mursida. Kalau tidak, kita beragama tanpa bimbingan waliya mursida, sholat tanpa bimbingan waliya mursida, atau membaca Al-Quran tanpa bimbingan waliya mursida, tanpa waliya mursida atau tanpa guru rohani, kita akan dibimbing oleh setan sebagai pembimbingnya. Jika tidak kenal Rasul di zaman ini atau mursyid, mustahil kenal Tuhan. Karena mengenal Allah wajib mutlak mesti lewat Rasul atau di zaman ini wali yang mursyidah. Karena Allah dan Rasul tidak terpisahkan dan akan selalu beriringan. Hampir seluruh manusia zaman ini tidak kenal Rasul, dan itu artinya mereka di zaman ini beragama tanpa kenal Tuhan. Syahadat Allah dan Rasul beriringan, adzan Allah dan Rasul beriringan, ada rahasia di balik itu semua. Akhir zaman ini zaman ini sudah rusak. Nah, inilah rusaknya agama sekarang. Banyak beragama tanpa melalui utusan. Atau zaman sekarang mursyid. Sholat, zakat, puasa, bahkan ibadah lain, ngaji tanpa seorang utusan. Karena dari zaman kenabian sampai sekarang juga beragama itu selalu lewat utusannya. Dulu mungkin zahirnya dibimbing oleh Nabi. Sekarang juga meskipun tidak ada Nabi, tapi ada sang waliya mursida atau mursid, guru ruhani. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini saya rasa cukup sampai dulu. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.